Pernahkah Anda mencap karyawan atau murid Anda pemalas? Padahal sebenarnya sistem Anda yang sedang melumpuhkan otak mereka? Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sering disalahpahami di dunia kerja modern. Banyak talenta cerdas yang tiba-tiba tampak kehilangan arah, menunda pekerjaan, dan gagal memenuhi tenggat waktu. Pandangan umum dengan cepat menghakimi mereka sebagai individu yang kurang motivasi atau tidak disiplin. Namun, mari kita jeda sejenak dan melihat lebih dalam. Apakah benar ini masalah karakter, atau ada sesuatu yang jauh lebih kompleks yang terjadi di dalam saraf otak mereka? Label pemalas adalah vonis sosial yang sangat menghancurkan. Ketika seseorang terus-menerus mendengar bahwa mereka tidak cukup berusaha, mereka mulai menginternalisasi narasi tersebut. Karyawan yang brilian secara intelektual bisa merasa sangat tidak berharga hanya karena mereka tidak bisa memulai sebuah tugas yang tampak sederhana bagi orang lain. Kegagalan berulang ini menciptakan siklus rasa bersalah dan kecemasan yang mendalam. Mereka bukan tidak peduli, justru sebaliknya. Mereka terlalu peduli hingga pikiran mereka menjadi terlalu bising dan akhirnya membeku di bawah tekanan ekspektasi yang tidak sesuai dengan cara kerja otak mereka. Mari kita bongkar miskonsepsi seputar ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder di tempat kerja. Kebanyakan orang membayangkan ADHD sebagai anak kecil yang tidak bisa duduk tenang. Padahal, pada orang dewasa, hiperaktivitas itu seringkali berpindah ke dalam pikiran. Otak mereka tidak diam, melainkan melompat dari satu ide ke ide lain dengan kecepatan cahaya. Masalah utamanya bukanlah pada kurangnya perhatian, melainkan ketidakmampuan untuk mengatur fokus tersebut. Mereka memiliki energi mental yang luar biasa besar, namun seringkali kehilangan kendali atas kemudi pikiran mereka sendiri saat berhadapan dengan tugas rutin. Kunci untuk memahami kondisi ini ada pada konsep yang disebut defisit fungsi eksekutif. Bayangkan otak Anda sebagai sebuah orkestra besar, dan fungsi eksekutif adalah sang konduktor. Konduktor inilah yang bertugas memberitahu kapan setiap alat musik harus bermain, seberapa keras volumenya, dan kapan harus berhenti. Pada individu dengan ADHD, konduktor ini seringkali sedang tidur siang atau kebingungan. Akibatnya, meskipun semua musisi dalam orkestra tersebut sangat berbakat dan ahli, musik yang dihasilkan menjadi kacau balau karena tidak ada arahan struktural yang mengatur kapan sebuah tugas harus dieksekusi. Salah satu pilar dari fungsi eksekutif yang sering macet adalah memori kerja. Memori kerja adalah ruang penyimpanan sementara di otak, tempat kita menahan informasi saat kita sedang memprosesnya. Bagi mereka yang mengalami defisit ini, instruksi verbal yang panjang lebar dari atasan bisa terasa seperti air yang mengalir melalui saringan berlubang besar. Mereka mungkin mengangguk paham saat rapat. Namun, 5 menit kemudian, detail-detail penting tersebut telah menguap dari ingatan mereka. Ini bukan karena mereka mengabaikan Anda, melainkan kapasitas memori sementara mereka memang sangat terbatas tanpa bantuan visual. Kemudian, ada tantangan terbesar yang sering disalahartikan sebagai kemalasan absolut, yaitu kelumpuhan inisiasi tugas atau task paralysis. Karyawan ini tahu persis apa yang harus dilakukan. Mereka tahu tenggat waktunya sudah dekat, dan mereka tahu konsekuensi jika gagal. Secara logika, semuanya jelas. Namun secara neurologis, mesin pendorong di otak mereka tidak mau menyala. Rasanya seperti duduk di dalam mobil sport yang mesinnya sempurna, tetapi kunci kontaknya hilang. Mereka menatap layar kosong, terjebak dalam kecemasan internal, berteriak pada diri sendiri untuk mulai bergerak, namun tubuh mereka menolak untuk bekerja sama. Ketika kita melihat rentetan kebuntuan mental ini, kita harus berhenti sejenak dan melakukan evaluasi. Seringkali bukan karyawannya yang rusak, melainkan sistem kerja di lingkungan tersebut yang gagal mengakomodasi keragaman neurobiologis. Lingkungan kerja tradisional dibangun untuk otak neurotipikal yang bisa mengatur dirinya sendiri secara alami. Ketika kita memaksakan standar yang sama pada otak neurodivergen tanpa memberikan penyesuaian struktural, kita pada dasarnya sedang menghukum seekor ikan karena tidak bisa memanjat pohon. Sudah saatnya para pemimpin menyadari bahwa struktur kerja yang usang sedang melumpuhkan talenta-talenta terbaik mereka. Langkah pertama menuju perubahan adalah mengubah sudut pandang kita secara radikal. Kita harus membuang jauh-jauh rasa bangga egois yang menyalahkan individu dan mulai mengambil tanggung jawab sebagai arsitek lingkungan kerja. Mengubah perspektif berarti melihat karyawan bukan sebagai mesin produksi yang cacat, melainkan sebagai individu unik dengan serangkaian instruksi manual yang berbeda. Saat kita berhenti menyalahkan dan mulai bertanya alat apa yang mereka butuhkan untuk sukses, kita sedang membuka pintu menuju potensi inovasi dan kreativitas yang selama ini terkubur di bawah tumpukan rasa frustrasi.
Lalu, apa solusi praktisnya? Jawabannya terletak pada sistem delegasi tugas visual yang terstruktur. Ingatlah bahwa otak dengan fungsi eksekutif yang lemah sangat kesulitan memproses informasi abstrak dan tidak terlihat. Oleh karena itu, kita harus mengeksternalisasi fungsi eksekutif tersebut ke dalam bentuk fisik atau digital yang bisa dilihat setiap saat. Delegasi tugas tidak boleh lagi hanya sekadar percakapan sambil lalu di lorong kantor atau tumpukan paragraf panjang di email. Delegasi harus menjadi sebuah peta jalan yang sangat jelas, terukur, dan visual. Membangun struktur visual ini berarti memecah satu proyek besar yang mengintimidasi menjadi langkah-langkah mikro yang sangat dapat ditindaklanjuti. Jika Anda meminta mereka untuk membuat laporan tahunan, itu adalah sebuah instruksi yang bisa memicu kelumpuhan. Namun, jika Anda menyajikan papan visual yang membaginya menjadi kumpulkan data penjualan, buat kerangka grafik, dan tulis bab kesimpulan dengan tenggat waktu mini untuk setiap langkah, Anda sedang membangun jembatan di atas jurang kelumpuhan mereka. Visualisasi ini bertindak sebagai konduktor eksternal yang membimbing otak mereka melangkah secara berurutan tanpa kecemasan. Seringkali muncul penolakan dari pihak manajemen yang berkata, "Bukankah ini sama saja dengan memanjakan mereka? Bukankah tidak adil bagi karyawan lain yang bisa bekerja mandiri?" Disinilah kita harus memahami perbedaan antara kesetaraan dan keadilan. Keadilan bukanlah memberi semua orang sepasang sepatu dengan ukuran yang sama. Keadilan adalah memberi setiap orang sepatu yang pas dengan kaki mereka agar semua bisa berlari kencang. Menyediakan struktur visual bukanlah sebuah hak istimewa untuk bermanja-manja, melainkan sebuah akomodasi aksesibilitas yang sah, layaknya memberikan kacamata bagi seseorang yang rabun. Mari kita lihat bagaimana implementasinya di kantor. Penggunaan papan Kanban, perangkat lunak manajemen proyek berbasis visual, atau bahkan sekadar papan tulis fisik dengan catatan tempel warna-warni bisa menciptakan keajaiban. Ketika seorang karyawan bisa secara harfiah memindahkan tugas dari kolom sedang dikerjakan ke kolom selesai, hal itu memberikan lonjakan dopamin yang sangat dibutuhkan otak mereka untuk terus termotivasi. Struktur yang transparan ini juga menghilangkan kebingungan tentang prioritas, mengurangi kebutuhan micromanagement yang menyebalkan, dan menciptakan ritme kerja yang dapat diprediksi oleh seluruh anggota tim. Dampak dari perubahan sistemik ini akan sangat luar biasa. Karyawan yang tadinya tampak seperti pemalas akan bertransformasi menjadi mesin produktivitas yang brilian. Hambatan friksi mental telah dihilangkan, sehingga seluruh kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah yang selama ini terkunci, kini bisa mengalir bebas. Mereka tidak lagi menghabiskan 80% energi mental mereka hanya untuk melawan kecemasan dan kebingungan struktural. Energi tersebut kini sepenuhnya didedikasikan untuk menghasilkan karya berkualitas tinggi yang mendorong kemajuan dan kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Pemberdayaan sejati terjadi ketika individu menyadari bahwa kecerdasan mereka tidak rusak. Mereka hanya memiliki sistem operasi yang berbeda dan membutuhkan antarmuka yang sesuai. Ketika seorang pemimpin mampu mengenali hal ini dan bersedia menyesuaikan lingkungan kerja, mereka tidak hanya menyelamatkan karir seseorang, tetapi juga membangun loyalitas dan rasa hormat yang mendalam. Karyawan yang merasa dipahami dan difasilitasi kelemahan eksekutifnya akan seringkali membalasnya dengan dedikasi kerja yang luar biasa tangguh dan pemikiran brilian yang sangat dibutuhkan di era modern. Sebagai penutup, tantangan bagi kita semua adalah berhenti menjadi penghakim yang mereduksi kebingungan neurologis menjadi sekadar label kemalasan. Mulailah menjadi fasilitator yang membangun struktur yang ramah bagi semua jenis otak. Evaluasi kembali cara Anda mendelegasikan tugas hari ini. Apakah instruksi Anda berwujud angin yang mudah beralu atau berupa jangkar visual yang bisa dipegang erat? Pemimpin yang hebat tidak memaksa ikan untuk terbang. Mereka membangun akuarium yang luar biasa. Terima kasih telah mendengarkan, teruslah bertumbuh, dan mari ciptakan lingkungan kerja yang benar-benar cerdas untuk semua.